Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata. Alhamdulillah. Sorry. Maybe this presentation I will present in bahasa because if if we talk in English, maybe the spirit is not enough. So I think it's still better using bahasa. It's okay? Yeah. I will share. Oke. Malam ini kita akan memahami, belajar tentunya terkait dengan hal yang cukup penting, hal yang mungkin banyak dilupakan manusia atau terlupakan atau malah tidak tahu sama sekali, yaitu tentang tazkiyatun nafas, tentang pembersihan jiwa. Jadi kalau kita mau membersihkan sesuatu itu kan harus tahu apa itu yang harus dibersihkan, gitu ya. What, why, how, dan gitu ya. Lalu kenapa, dan bagaimana caranya, gitu ya. Jadi orang yang banyak kita sering dengar, ada jiwa, ada hati nurani, ada ruh. Nah, itu yang mana? Tentunya dalam beragama, hal ini adalah menjadi penting. Karena kalau kebanyakan orang beragama hanya menjalankan ritualitas saja, yang tentunya itu adalah berupa kegiatan fisik, tentu itu akan maksudnya masih jauh, bukan nggak ada manfaatnya, tapi masih jauh dari harapan yang beragama yang sebenarnya. Dan tentu oleh karenanya untuk bisa, kalau kita ini mengaku bertuhan, kan juga harus tahu Tuhan itu siapa. Kalau kita ini manusia itu siapa? Jadi dari situ baru ini secara keilmuannya. Tentu beragama pun perlu ilmu, tapi tidak cukup dengan ilmu. Setelah ilmunya didapat, dipahami, tentunya harus diamalkan, harus dijalankan, dan gitu. Nah, malam ini kita akan bicara tentang tazkiyatun nafas, tentang pembersihan jiwa. Kalau secara definisi, tazkiyah itu berasal dari bahasa Arab, yang artinya adalah pembersihan atau penyucian. Siapa kalau tazkiyatun nafas? Penyucian jiwa, penyucian nafsu manusia, dari segala jenis penyakitnya jiwa, penyakitnya hati, orang bahasa dunia bilang begitu. Jadi tentu tadi haunya itu bagaimana? Haunya, kan gitu. Tentu ada cara-caranya. Ada nanti yang dengan riadah,
apa yang harus dilakukan. Tentu bahwa untuk bisa menjadi baik, ya harus dilatih. Ya, sesuatu itu untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan, ya ada caranya, ada metodenya. Ya, dari outcome yang diinginkan tentu ada metodenya, ada caranya. Nah, tentu cara juga banyak caranya, ya, tidak hanya satu cara. Jadi tentu banyak ilmu yang ya harus kita pelajari terus, kita belajar terus, ya sampai nanti ya kita sudah meninggalkan dunia ini. Itu tolong di unmute. Oke. Ya, jadi kita harus menyisihkan jiwa kita ini dari hal-hal yang tercela, yang tentunya dilarang oleh Tuhan, ya. Ini juga ya, dilarang oleh agama. Tentu bahwa dari adanya larangan, adanya perintah, itu juga ada maksudnya. Ya. Itu adalah bagian dari agama memberikan metode kepada manusia untuk bisa lebih baik hidup di dunia ini. Nah, ini. Jadi supaya tahu, tadi kembali ke pertanyaan, apa itu jiwa? Siapa diri kita ini? Ya. Siapakah manusia itu? Ya. Nah, lepas memang kajian-kajian seperti ini memang jarang dibahas, ya. Kadang memang terus menimbulkan banyak persepsi, multitafsir, ya. Tadi akhirnya cuma jadi debat kusir, gitu, ya. Ya, tapi kembali ke salah satu sabda Nabi bahwa dikatakan bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Ya, barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Ya, itu pemahaman seperti ini harus pelan-pelan. Ya, tidak bisa ketika itu juga memang pelan-pelan. Kalau memang hari ini sekarang ini belum paham, ya tidak apa-apa. Di lain kesempatan juga coba direnungkan. Ya, mungkin Anda sebagai generasi muda tentu sudah dari kecil, kalau Anda sebagai Muslim kan sudah tentu diajarkan berbagai ibadah, ya, yang ada syariat yang ada dalam Islam. Itu sholat 5 waktu yang Anda kerjakan, yang kita kerjakan, ya, itu sebagai salah satu metode kita mengenal Tuhan, mengingat Tuhan. Tapi apakah kita paham Tuhan itu siapa? Jangan-jangan kita masih membayangkan sesosok, sebuah sosok. Nah, apakah seperti itu? Dan gitu. Nah, kembali lagi ke tadi. Diri kita ini siapa? Anda itu siapa? Apakah yang terlihat secara fisik ini? Ya, ada yang cantik, ada yang ganteng, ya, ada yang kulitnya putih, kulitnya coklat, kulitnya ya, hitam. Apakah itu manusia sebenarnya? Ya. Nah, dalam Al-Quran di salah satu ayat
Asyam 7-10 itu dikatakan bahwa yang artinya ya demi jiwa serta penyempurnaan, maka dia mengilhamkan ya kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Nah, jadi ada ilham itu yang berupa kejahatan dan ada yang berupa takwaan. Nah, selanjutnya bahwa sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ya, dari situ kita bisa merenungi ya tafsir daripada ayat ini. Apakah Tuhan itu mengajari kejelekan? Ya, di situ ada kata kejahatan. Ya. Nah, makanya kita harus memahami jiwa itu sendiri apa. Jadi saya sampaikan, manusia kita ini yang ya hidup sekarang di dunia ini kan gitu ya. Secara kasat mata ya yang kelihatan fisik kita. Tapi apakah itu yang sebenarnya? Nah, ini yang banyak terlupakan atau bahkan nggak banyak dipahami. Ya, lebih cenderung kita melihat manusia lain itu lebih kepada mungkin pemikiran-pemikirannya, omongannya, dan gitu ya. Tidak dalam tataran bahwa di dalam setiap diri manusia yang berbentuk fisik itu ada jiwa. Tapi apakah jiwa itu diri kita? Nah, coba kita bahas lagi lebih dalam. Ya. Jadi salah satu ayat Al-Quran, ya, apa itu surat apa ya, nanti dicari ya. Bahwa di situ dikatakan ketika kutiupkan roh. Nah, ada kata-kata seperti itu. Ya, Anda googling masih ketemu. Nah, pada waktu janin ya manusia di perut ibu ya mulai membentuk janin selama kira-kira umur 3 bulan ya masih berupa fisik. Ketika setelah 3 bulan itulah ada itu tadi. Nah itulah diri kita yang sebenarnya, manusia yang aslinya. Ya, tapi nanti begitu lahir di dunia, ya kita banyak diajarkan apa yang di luar diri kita ini. Oh itu milikmu, itu miliknya A, itu ini, kan gitu. Ya, sampai Anda dewasa, sampai tua bahkan mungkin banyak yang tidak memahami bahwa diri kita ini bukan yang secara fisik ini. Diri kita yang asli adalah yang itu tadi kutiupkan. Jadi ada bagian dari Tuhan yang ada pada diri setiap manusia. Jadi setiap manusia itu adalah cipratan roh Tuhan. Ya. Makanya katakanlah sekarang ini banyak orang itu saling mencaci, saling ya mengkafir-kafirkan orang lain, menyesatkan orang lain, bahkan ya saling membenci. Ya itu karena manusianya tidak sadar bahwa pada setiap diri manusia itu ada cipratan Tuhan, ruh cipratan Tuhan. Dan tentu ini tidak kasat mata.
Ya, kalau kalau kita ini mahasiswi ITS yang belajar ilmu eksakta harusnya mengenalkan materi dan energi. Ya, apa itu materi, apa itu energi. Ya, kalau yang kasat mata ini jelas materi. Tapi lu jangan ingat, ya, tidak semua materi itu kasat mata. Ya, udara yang kita hirup tiap hari ini, oksigen dari udara itu masih materi. Ya, meskipun mata kita tidak mampu melihatnya. Nah, energi yang bagaimana? Nah, ya, tentu bahwa Tuhan itu maha gaib. Sama. Jadi kita sebenarnya adalah dari hal yang gaib tadi, tidak kasat mata tadi. Ya, akan tetapi ya, tujuan kita manusia diciptakan di dunia ini apa? Ya, kembali lagi ke situ. Itu adalah untuk menjalankan perintah-perintah. Nah, perintah-perintahnya itu apa? Ya, tentu banyak. Itulah yang harus terus kita jalani, kita pahami, ya, sejak lahir, ya kalau bisa, ya, sampai nanti meninggal. Sampai kita secara fisik ini sudah tidak hidup. Tapi roh kita, diri kita sendiri tadi, ya, terus hidup. Nah, ketika roh ini tadi tertutupi oleh jasad manusia yang secara fisik ini, terus kehidupan di luar diri di tubuh kita ini, ya, di sekeliling kita di dunia ini, kan itu, ya. Nah, di situ banyak mempengaruhi. Maka di situ ada hal-hal yang non fisik yang ya tadi bahwa roh ini tadi supaya bisa hidup di dunia harus punya bekal, harus punya tools, ya, punya alat untuk bisa menjalankan perannya sebagai khalifah Tuhan di muka bumi. Nah, kalau Tuhan dibekali akal, dibekali hati nurani, ya, dan tentu juga ada nafsu. Ya, nafsu itu juga diperlukan untuk supaya manusia itu punya motivasi, punya semangat. Tapi juga si nafsu ini juga harus dikendalikan. Ya, malaikat tidak punya nafsu, maka dia menjadi makhluk yang patuh. Ya, bedanya dengan manusia. Maka ketika manusia tadi bisa mengendalikan hawa nafsunya, bisa menyadari dirinya siapa, ya, maka kedudukannya di hadapan Tuhan bisa lebih tinggi dari malaikat. Nah, jadi kan malah orang banyak sering, saya bukan malaikat, saya bukan. Itu karena nggak paham. Ya, itu kita tidak boleh meskipun kita paham itu terus merasa tahu lebih, merasa ya, tidak boleh. Kembali lagi, sombong itu adalah sifatnya iblis. Ya, ingat kenapa iblis diusir dari surga? Karena sombongannya itu. Nah, maka salah satu penyakit hati tadi, penyakit jiwa adalah sombong, merasa benar, merasa paling benar sendiri. Ya, itu semua kan sifat iblis. Ya, ketika iblis itu tadi diusir oleh
Tuhan dari surga. Dan bahwa ingat ya, kita sering kalau ada orang meninggal bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan itu kan? Nah, itu buku sebenarnya sebagai pengingat. Ya, bukan ya kita berduka ya, tapi sebenarnya sebagai pengingat bagi diri kita sendiri, bagi semua manusia. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, dari Allah kembali ke Allah. Ya tadi kutipan rohku tadi dari Tuhan. Dan tentu nanti juga akan kembali ke Tuhan. Cuman proses ilahi rojiun kembali ke Tuhan ini, ya itu yang sering tidak banyak dipahami. Tentu Tuhan itu adalah Maha Suci. Maka untuk bisa kembali kepadanya kembali, ya kita harus mensucikan diri. Ya kalau belum, kita akan tertahan ya di alam-alam yang lain. Ya. Nah, atau katakanlah karena kita masih terhijab, terhalang ya untuk bisa mensucikan diri ya. Jadi ada neraka. Kalau kita melakukan kebaikan dalam proses pensucian diri, kita diberi reward ya, berupa surga. Dan tentu surga neraka ini sebenarnya urusannya adalah urusan rasa. Ya kembali ke Tuhan. Ya, maka ada istilah Tuhan. Ini dari kata ruh. Ya, itu yang tadi yang darinya dari Tuhan. Nah, roh ini tidak bisa diajak kompromi. Ya. Maka suatu ketika Anda melakukan kesalahan atau berbuat dosa, mesti di dalam diri kita ini ada yang, kenapa tadi kamu berbuat seperti itu? Kenapa kamu melakukan itu? Pasti kalau kita mau jujur diri kita sendiri. Itulah diri kita yang sebenarnya. Tidak bisa diajak kompromi. Dan itulah yang nanti kembali kepada Allah. Nah, cuman tadi sering lupa karena terbelenggu, terhijab oleh berbagai kehidupan di dunia ini, yang di situ akan ada apa? Tadi untuk memahami kehidupan dunia kan diberikan akal, diberikan ego, diberikan nafsu. Nah ini yang biasanya membuat si ruh ini terhalang. Dan manusia banyak yang akhirnya terjebak jiwanya, ya akhirnya ya ruhnya, kalau jiwanya ini belum suci, ya ini berupa apa ya, tadi kembali materi energi tadi, ini adalah zona-zona energi, ya tentu di manakah ruh itu, apakah di dalam tubuh kita, di dalam tubuh di bagian mana? Nah itu ya nanti butuh perenungan-perenungan yang lebih mendalam, ya. Jadi belajar agama itu tidak sekedar tahu halal haram, surga neraka, ya, tapi olah rasanya ini justru itu yang penting, karena kita ini adalah makhluk rohani yang sebenarnya, ya, bukan yang tampak secara fisik yang gemerlap dunia ini.
Itulah karena kita dibekali jiwa, ego, dan nafsu, berarti malah akhirnya kita banyak manusia terlupakan, banyak manusia terjebak di situ. Dan banyak, ya saya lihat metode pembelajaran agama sekarang ini lebih keluar daripada yang ke dalam, pemahaman siapa diri kita itu yang ya tentu kita mensucikan jiwa ini kan ya, tadi tentu ada tujuannya tadi itu ilaihi roji'un, kembali kepada Allah. Ya kalau surga itu reward, neraka punishment. Tapi perjalanan kita tadi adalah ilaihi roji'un. Ya manusia ini dalam perjalanan sebenarnya. Tubuh kita ini sebagai kendaraan. Dunia ini adalah sebagai ujian. Sehingga kita ingat, sadar, apa tidak. Gitu. Ya. Ya. Oh, bukan berarti, oh kalau begitu saya dalam kehidupan sehari-hari wis nggak ngapa-ngapain, terus saya beribadah saja, sholat, zikir saja, gitu. Itu juga tidak benar. Ingat bahwa diciptakannya manusia ini adalah sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat di alam semesta ini. Ya, kita harus berkarya, beraktivitas untuk memberikan rahmat di alam semesta ini. Ya, bukan berarti terus menyendiri, terus cuman ya tadi dalam tanda petik beribadah mahdoh, ya istilahnya beribadah tadi cuma zikir, sholat. Nah, intinya bahwa zikir ya, bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Ya, ingat kepada Tuhan, ya itu bagian dari proses tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Bahwa Tuhan itu meliputi segala sesuatu, yaitu kita harus bangun kesadaran itu. Nah, kalau kita punya kesadaran bahwa Tuhan itu meliputi segala sesuatu, ya harusnya manusia itu akan sungkan untuk berbuat hal-hal yang dilarang. Ya, misalkan mau korupsi, Tuhan mesti kalau manusia dengan kesadaran Tuhan meliputi segala sesuatu dan selalu bersama dirinya, nah masa dia nggak sungkan, ya? Masa nggak takut? Ya meskipun Tuhan itu lebih mengutamakan sifat kasih sayangnya, bukan menakut-nakuti manusia, ya bukan zat yang kejam, suka menghukum, bukan itu. Malah manusia itu sendiri yang sering malah suka menghakimi manusia yang lain, ya, yang suka memerankan dirinya sebagai Tuhan. Ya, hari-hari ini kita lihat manusia-manusia yang seperti itu. Kembali lagi, ya tadi, tapi dia dalam kondisi tidak sadar. Ya, bahwa kewajiban kita sebagai manusia, ya orang Islam, dan Muslim, ya kalau kebenaran disampaikan. Loh, ya katakan ada teman atau saudara kita berbuat salah, ya dinasihati. Tentunya dengan cara-cara yang baik. Tidak boleh memaksa, menghakimi apalagi. Ya kalau sekarang ini di dunia medsos hampir setiap saat
Ya, manusia Muslim juga ya saling mencaci, ya saling memperolok-olok, ya. Nah, karena sadarannya berhijab, tertutup. Nah, lagi dengan kita selalu ingat bahwa Tuhan itu selalu bersama kita. Bersama dalam ini jangan digambarkan terus Tuhan ini ada sebuah sosok atau kan nggak boleh. Itu namanya mempersonifikasikan, ya nggak boleh. Tuhan itu seperti apa? Ya nggak boleh. Bukan nggak boleh dalam artian bahwa ya memang tidak bisa digambarkan dengan akal pikiran manusia. Pasti salah. Ya, bahwa kehadirannya bisa kita rasakan, iya. Ya, kalau kita mati, ya, tak siapkan nafas kita jalan. Ya, karena Tuhan ini ya masuk kita itu kalau kita bisa baru bisa mendekatinya, baru bisa merasakan kehadirannya ketika kondisi kejiwaan kita, roh kita tadi jelas suci. Ada jiwa di sini, ada nafsu, ada akal pikiran yang sering ya menghijab roh kita tadi. Ya, ya tentunya dari situ juga ya satu juga salah satu hasil riwayat Muslim ya, itu dikatakan bahwa ingatlah bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Segumpal daging itu baik, akan baiklah seluruh jasad. Dan bila segumpal daging itu buruk, akan buruklah seluruh jasadnya. Ingat, segumpal daging itulah hati. Ya, ini bahasa simbol. Ya, apakah hati manusia yang sebenarnya itu yang berupa fisik itu, hati itu, ya kalau bahasa Inggrisnya sebenarnya jantung. Ya, baik dalam artian yang bagaimana? Apakah secara fisik sehat, tidak penyakitan, apa seperti itu? Ya, kembali lagi bahwa dalam memahami ayat-ayat kitab suci, katakanlah kayak dalil-dalil dalam sebuah hadis, itu banyak yang apa ya berupa perumpama, simbol-simbol. Karena tadi kalau hal-hal yang sifatnya abstrak, ya menyangkut kerohanian ini kan banyak yang menyangkut abstrak. Tentu ya mungkin agak sulit kalau disampaikan dengan bahasa manusia. Ya ini apa, urusan rasa. Ya seperti misalkan kamu makan jeruk, ya, jeruk, oh jeruk itu kecut, ya gitu ya. Juga ada jeruk yang manis. Tapi bagaimana kecut itu? Ya, kalau itu sekedar didefinisikan nggak gampang ya. Tapi ketika Anda melakukan langsung dimakan jeruknya, oh begini ini kecut. Oh gula itu manis. Ya, manis itu bagaimana? Oh seperti ini manis itu. Ayo, nah, membahas masalah jiwa, masalah rohani. Ya, ini lebih ke olah rasa. Ya kalau bahasa kalian itu kan perasaan. Ya, ya jangan baperan kan gitu kamu bilang ya. Ya itu tadi. Ya meskipun ya kalau bahasa itu baper itu kan lebih konotasinya kan apa, ya, negatif kan gitu ya. Tapi ya mestinya harus didorong ke arah yang positif. Perasaan-perasaan yang positif.
bukan perasaan-perasaan yang isinya prasangka buruk terhadap teman, terhadap manusia yang lain. Ya. Nah, maksudnya segumpal daging ini maksudnya adalah ya kita ada bagian yang non fisik sebenarnya. Ya, kalau itu baik, maka akan ya, insya Allah secara fisik juga baik. Ya, terlepas bahwa ya ada manusia yang tentu secara fisik juga tidak sempurna, tapi ketika hatinya yang non fisik tadi baik, maka kejiwaannya ya akan baik juga. Ya, tidak ditentukan oleh baik tidaknya secara fisik. Ya, kembali lagi, hati seperti ini adalah sifatnya simbol. Ya, ya tentu bahwa proses takziyatul nafs ini ya memang dilatih, ya harus dibiasakan. Dan ya hal-hal yang sifatnya keruhannya itu kalau ya istilahnya kebiasaan yang kalau di para sufi itu melakukan adalah dengan cara bukan ya, menyakiti atau membuat menderita yang fisik ini. Ya, misalkan ya, dengan puasa. Puasa ini kan ya secara fisik kita kan jadi lemah, jadi ya nggak enak kan gitu kan. Tapi disitulah nanti justru yang kerohaniannya akan muncul. Ya kalau orang Jawa bilang tirakat. Ya, ada yang ya kita harus sebagai Muslim kan kita diajarkan untuk bangun tengah malam, sholat tahajud, ya, di mana orang lain sedang enak-enaknya tidur, kita bangun, berzikir, ya, mengingat Allah, ya, menghadap Allah. Ya, menghadap ini jangan dikonotasikan terus, ya, seperti seorang rakyat menghadap rajanya, gitu ya, ada dua sosok yang tidak seperti itu tentu. Ya tadi, kalau kita tahu diri kita sebenarnya, maka kita akan bisa merasakan kehadiran. Ya, tentu itu ada rasanya. Ya, seperti tadi, rasa kecut, rasa manis, rasa pahit. Itu hanya bisa dirasakan setelah kita menjalani. Ya, maka ketika misalkan kita sholat tahajud, ya, di menjelang pagi, ya, nah, ada rasa. Ya, paling enggak secara umum ada ketenangan di situ, ada ya mungkin pada hari kita stres dengan berbagai masalah yang ada, kita bisa melepaskan semua. Dan tentunya juga kita bisa merasakan suatu dialog di dalam diri kita ini. Itu yang sebenarnya kita, kita kan itu ada komunikasi di situ. Nah, komunikasinya dengan siapa? Sang Maha Pencipta. Ya, jangan dibayangkan Tuhan itu di atas langit sana dan apalagi cuma di Mekah sana. Ya, tidak seperti itu kan terlalu awam. Ya, Tuhan itu Maha segalanya. Ya kan gitu. Meliputi segala sesuatu. Ya, di dalam diri kita, di sekitar kita, di semua benda yang ada di sekitar kita ada kehadiran. Ya, itu nanti kalau Anda belajar tentang alam semesta akan mestinya akan bisa memahami. Ya, jadi
setiap langkah perbuatan tadi kalau diarahkan ke sana, ke zatnya, ke Tuhan yang ya maha segalanya, maka kita akan selalu ketemu. Tentu kita tidak akan sempat lagi berbuat ya kekejian, membuat menyakiti orang lain. Tadi ingat bahwa dalam setiap diri manusia tadi ada ciptaan Tuhan tadi. Ya, sejelek-jeleknya manusia, sejahat-jahatnya manusia. Nah, ya, kewajiban kita hanya menyampaikan apa kita yakini benar. Setelah itu, hidayah itu wilayahnya Tuhan, bukan wilayahnya manusia. Apalagi maksa-maksa, apalagi menghakimi manusia-manusia lain. Jadi hari-hari ini adalah ya, ada yang seperti itu. Maka dalam hal belajar, memahami ilmu, ya, mencari ilmu, kita juga harus sangat berhati-hati, ya. Dan tentu kita tidak boleh bergantung kepada manusia yang lain. Bahwa kita belajar ke orang lain, ya, tapi tidak boleh bergantung. Bahwa ya semua ilmu datangnya dari Tuhan, bahwa di situ ada guru, ada ustadz, ada kiai, itu adalah perantara. Tapi bukan berarti terus kita nggak menghormati guru, nggak menghormati kiai, nggak menghormati ustadz. Tapi itu yang boleh mengkultuskan. Ya ini banyak yang kita sadari hari-hari ini, sehingga malah itu jadi hijab, jadi penghalang kita berkomunikasi langsung dengan Sang Maha Pencipta. Ya. Nah, kita perlu guru, perlu ustadz, perlu kiai, ya, perlu kalau kuliah perlu dosen, ya. Tapi sekali lagi dalam hal kehidupan rohanian, ya kita harus selalu mencari. Ya, bahwa kita belajar tadi dengan membaca buku dengan guru, ya itu bagian dari proses. Tapi tentu tidak cukup berhenti sampai. Ya, ya, yang saya sampaikan tadi, setelah kita tahu outcome yang seperti apa yang kita inginkan, ya, tentu metodenya, caranya. Ya. Nah, ini kalau menurut Al-Ghazali, ya, salah satu sufi yang cukup terkenal di Islam, itu yang pertama adalah melakukan riyadah, latihan spiritual, ya, dapat istiqomah dalam menjalankan kebaikan. Ya, tentu dengan ya, seperti umumnya yang sering kita dengar dari ceramah-ceramah para ustadz, ya tentu dari larangannya, mentaati perintahnya, kan itu, ya. Dan juga ditambah dengan ya melakukan hal-hal yang disunahkan secara syariat. Ya, puasa, bisa sholat malam, bisa berzikir, kan itu. Jadi kembali lagi tadi ada kunci-kuncinya yang harus dipahami. Ya, tuh. Ya. Dan jangan lupa tadi tujuannya adalah ilaihi roji. Ya, bukan nanti terus sholat malam nanti biar dapat IP bagus kalau mahasiswa kan gitu ya. Oh, kalau yang cowok biar dapat pacar yang cantik, ya, kemudian juga yang ceweknya biar dapat
Cowok yang ganteng bukan itu. Nah, bahwa itu katakanlah didapatkan itu sebagai bonus, ya, bahwa tujuan kita adalah takziatun nafas tadi, ya, tentu adalah melalui hal seperti itu. Bahwa kata nanti insya Allah ya dapat reward surga, ya itu sebagai bonus. Ya, kembali artinya yang dipegang itu adalah sebagai muslim adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kembali ke Allah. Bahwa kita hidup di dunia ini adalah hanya sekedar mampir. Dunia ini adalah terminal, ya, bukan untuk selamanya. Ya kan? Kalau Anda berjalan dengan tujuan ke Jakarta dari Surabaya kan Anda butuh kendaraan. Ya kan? Nah, Anda berjalan itu Anda butuh Anda dari zaman sekarang dengan bermacam alat transportasi. Ya sama. Tubuh kita ini adalah kendaraan kita untuk kita bisa kembali ke yang menciptakan kita. Ya. Ya. Jadi jangan ya memang lagi ya memang tidak mudah, tapi kan harus itu yang harus Anda pahami. Pas nanti Anda di tengah jalan lupa dan hampir-hampir kemana-mana ya, nah tentu semua ada risikonya, ya kan? Tentu untuk bisa kembali sampai tujuan juga akan membutuhkan waktu lebih lama. Ya, yang kedua adalah dengan mujahadah. Tadi yang sungguh-sungguh menyelesaikan jiwa ini. Ya. Nah, itu ada mujahadah ini ada tahali, ada tajalli. Ya, yang tahali ini adalah ya, mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela dan maksiat, ya, baik lahir maupun batin. Ya, kembali lagi tentu ini butuh latihan. Makanya dengan zikir, dengan merenung, ya, dengan mengingat Allah, ya, itu salah satu caranya. Kalau kita nggak pernah melakukan itu, ya sulit lah. Ya. Anda bisa rasakan sendiri, Anda bisa coba sendiri. Ya. Yang ya tahali tadi ya. Kalau ini sifatnya lebih ke ya, perbuatan amal kita terhadap yang lain, ya, dengan membantu orang lain, dengan meringankan orang lain, ya, ya memang seperti itu. Kualitas art itu ada di situ. Nah, kita ini hidup di dunia ini harus ada manfaatnya bagi manusia yang lain. Ya, dalam artian bukan untuk diri keluarga saja, bukan. Ya, untuk manusia, umat manusia. Ya, maka kan kemarin di kajian yang ukhuwah itu kan, ada ukhuwah Islamiyah, ada Tonia sebagai bangsa, dan ukhuwah Syariah, pada sesama manusia. Meskipun berbeda agama, berbeda suku, berbeda bangsa, kita masih harus bisa hidup rukun dan damai. Ya, tidak malah saling berperang, saling berbunuh-bunuhan. Ya, faktanya kan padahal seperti itu. Nah, itu kalau kita runut kenapa? Ya, karena mereka nggak sadar dirinya itu siapa, manusia itu siapa. Ya, yang tentu yang terakhir ini yang tingkatannya juga paling berat, yaitu bertajal, ya, meneladani dan mengimplementasikan citranya Allah. Ya, kalau di Asmaul Husna itu kan ada 99 nama Tuhan. Ya kan gitu. Yang tentu yang utama adalah Rahman Rahimnya itu, kalau menurut saya. Yang maka di setiap
Surat-surat yang ada di Al-Quran itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rahman dan kasih sayang itu. Ya, pun Allah itu juga maha adil. Ya, kalau kita berbuat kesalahan, ya akan menerima punishment. Ya, tentu itu adalah sebagai pembelajaran. Dan kalau kita berbuat baik, ya ada reward. Rewardnya dalam hal ini bukan terus selalu bersifat materi. Rasa damai, rasa tenang. Itulah surga. Itulah hawanya surga. Nah, kalau mungkin selama ini pengawaran kita tentang surga banyak hal-hal yang sifatnya materi. Gitu ya. Malah yang bidadari dan sebagainya. Itu sebenarnya kan simbol. Ya, padahal yang kita sebenarnya ini kan yang non fisik. Roh tadi itu non fisik. Gitu loh. Apakah masih butuh hal-hal yang seperti itu? Dan ketika kita betul-betul kembali kepadanya, ilaihi raji'un, apakah masih butuh reward-reward yang ya ini memang bagi Anda terutama yang masih muda, kembali lagi, dan meskipun saya juga sama, masih belajar, masih banyak merenung, banyak nah, itu belum apa-apa, belum seperti yang diinginkan ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini sebagai manusia, ini harus seperti apa? Dan wujud daripada tajalli ini adalah ya sesuai dengan tujuan diciptakannya manusia, diciptakannya alam semesta. Bahwa Tuhan itu ingin dikenal. Tapi siapa yang bisa mengenal? Jadi, caranya bagaimana? Ya, nah, tentu manusia tadi dibekali roh, dibekali tentu juga dengan berbagai tools-nya tadi, peralatannya untuk hidup di dunia tadi. Itu adalah dalam kerangka mengenali tajalinya Tuhan di alam semesta ini. Ya kalau saya belum dosen di teknik material metalurgi, saya banyak memahami belajar alam semesta ini. Itu misalkan kalau materi terkecil itu kan untuk sementara ini kan ya berupa atom-atom itu. Materi terdiri dari atom-atom. Di dalam atom itu masih ada inti atom, ada elektron yang mengelilingi. Elektron mengelilingi atom ini, ya kalau bagi orang yang tidak percaya Tuhan, ya hukum alam seperti itu. Tapi kita manusia tadi yang Tuhan tadi ingin dikenal, situlah kehadiran. Karena setiap energi elektron yang untuk mengelilingi inti atom, setiap unsur itu berbeda-beda, punya kekhasan. Berarti ini ada yang mengatur, ada yang menskenario bahwa berbagai rekayasa material yang ada sekarang ini adalah dengan otak-atik atom itu saja. Dan semua sifat-sifat dasar tadi adalah sudah ada yang merencana, sudah ada yang menskenario. Nah, itu salah satu contoh. Pilih kita bisa merasakan hadirannya. Dan tentunya dengan begitu kita akan selalu menjaga
ya, jiwa kita, supaya ya, tadi tidak ditarik-tarik oleh nafsu kita yang tidak baik tadi. Ya. Tapi kita juga harus punya nafsu, maksudnya supaya kita ini punya semangat untuk berbuat lebih baik. Ya, nah, kalau tadi kita nggak punya nafsu, kita nggak punya keinginan, kita hidup di dunia ini kan butuh materi, kita butuh makan, butuh rumah, butuh pakaian, kan gitu ya. Tapi ya seperlunya. Tapi kan juga yang terlupa. Nah, semua ini dimilikinya, kan gitu ya. Kalau bisa sampai 7 turunan dan terus. Nah, itu contoh-contoh yang jiwanya terhijab, tertutup. Ya, mengenai ke bagian akhir dari materi ini adalah jiwa itu bisa kita golongkan, kita ada tingkatannya. Maksudnya dengan ini Anda bisa rasakan sendiri nantinya ya. Jadi ada yang level paling mendasar itu yang namanya jiwa amarah. Jadi namanya ini kelihatan. Kalau si manusianya ini masih terbelenggu dengan nafsunya. Ya tadi masih belum bisa menyucikan jiwanya, masih suka menuruti hawa nafsunya, maksudnya nafsu-nafsu yang tidak baik, ya, marah, suka ya, menebar kebencian, memprovokasi orang lain, masuk berbohong, korupsi dan seterusnya. Ada agak lebih di atasnya namanya jiwa. Sebenarnya dia sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi dia ini masih sering kalah dengan nafsunya. Oh iya, kenapa saya melakukan itu ya? Dan akhirnya menyesal. Masih lumayan. Nah, yang agak lebih tinggi lagi namanya jiwa mulhamah. Nah, di dalam dirinya terjadi pertarungan antara berbuat baik dan berbuat buruk atau berbuat kejelekan. Tapi alhamdulillah yang menang adalah yang kebaikan. Tapi namanya bukan namanya manusia kan ya. Kadang-kadang ya masih ingin melakukan juga hal-hal yang tidak baik tadi. Gitu. Kembali lagi kita bisa merasakan masing-masing. Anda termasuk yang mana? Kita termasuk yang mana? Dan tentu yang akhir adalah yang jiwa mutmain, jiwa yang tenang, stabil, ya, mantap dalam kebaikan. Jadi tahu tujuan hidup di dunia ini apa, siapa dirinya, manusia. Ya, baik, saya kira itu yang saya sampaikan, bisa saya sharing ya istilahnya. Dan berarti saya ini lebih tahu segalanya dari Anda, tapi ya ini adalah sebagai upaya untuk sharing-sharing apa yang sudah kita pahami. Baik, saya kembalikan ke moderator. Okay, that's the lecture. Yes, that's the lecture from Mr. Sugeng Pintawantoro, STMC PhD. Thank you for your very good presentation, explanation, sir, and may all of us get the value and benefits from the lecture. Now for everyone joining the meeting, if you want to give some question, please raise hand and unmute your microphone or just take it on Zoom chat. Ya, itu sudah ada yang respon. Okay, for Afik Rabani Majid, time is yours. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin bertanya, Ustadz. Yang pertama adalah saya bukan Ustadz. Ya, saya bukan Ustadz.
Ya, dosen IPS biasa aja. Nah, yang pertama, bagaimana sih cara untuk merasakan hidup yang bermakna, Pak Ustadz? Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana kita menyelaraskan tujuan hidup kita atau cara menentukan tujuan hidup kita itu yang baiknya seperti apa? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Sekali lagi saya bukan ustadz. Maaf, ya. Kita sering-sering aja, santai aja. Ya. Kembali lagi tadi. Dalam setiap Anda masuk IPS ini, ya, entah masuk jurusan apa saja, mesti ada learning outcome, kan gitu kan? Ya kan? Di setiap prodi ada learning outcome. Apa? Tujuan. Sama. Anda harus tahu dulu itu. Kalau Anda nggak tahu itu, ya bagaimana bisa Anda melakukan caranya, melakukan metodenya. Kan gitu. Ya, seperti saya sampaikan tadi, tujuan manusia hidup di dunia ini apa? Nah, gitu. Ya, bahwa di dunia ini adalah sebagai terminal. Tujuan kita sebenarnya ilahi roji'un, kembali ke Sang Maha Pencipta. Bahwa kita sekarang singgah di dunia ini, ya itu adalah bagian dari proses perjalanan. Nah, lupa itu. Nah, kalau kita malah lupa, apalagi tidak tahu tujuan, terus ya bagaimana kita mau berbuat yang kita tidak tahu tujuan kita? Ya, jadi harus tahu dulu nih tujuan hidup di dunia ini apa. Kan gitu. Nah, setelah tahu, ya itu tadi, ya memang kita sebagai khalifahnya Tuhan di muka bumi ini ya harus berbuat kebaikan, membuat hal-hal yang baik di dunia ini. Bahwa kita nanti ada yang sebagai engineer, sebagai dokter, sebagai guru, ya. Ya, itu adalah dalam kerangka kita berbuat kebaikan di dunia ini supaya kita nanti kembali ke Tuhan itu, ilaihi roji'un itu ya dalam kondisi yang baik, dalam artian tadi jiwanya tersucikan. Ya, jadi tidak terjebak dengan masalah-masalah di dunia ini. Ingin memperkaya diri, ingin apalagi menyakiti manusia yang lain. Nah, ini yang nanti akan jadi penghalang. Dan ya, kalau diibaratkan Anda dalam perjalanan tadi mampir di sebuah terminal, Anda muter-muter di terminal itu saja. Anda nggak akan sampai tujuan. Gitu. Ya, jadi yang harus dipahami adalah tujuan hidup di dunia ini apa. Supaya tahu tujuan, kita tahu diri kita. Kita ini siapa? Manusia itu siapa? Ya. Kita juga jelas ya. Ya, nanti kalau hal berbuat baik itu seperti apa ya banyak. Ya, perbuatan jelek itu seperti apa ya? Yalah, ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Baik, silakan kalau ada yang mau santai aja, perlu tegang-tegang. Yes. Saya bukan ustadz sekali lagi, jadi ya, saya sering aja. Profesi saya adalah dosen teknik material dan metodologi. Ya, bahwa dalam hal kerohanian kita ini teman ngobrol saja. Ya, saya bisa salah. Oke, ayo lanjut. Okay. Now for Laude Vicente, you can unmute your microphone. Oke, thank you for the opportunity, Mbak. Izin Pak, kan tadi di salah satu materinya dikatakan kami sebagai peserta didik kalau bisa menjauhkan dari penyakit hati ya Pak, penyakit hati. Nah mungkin berhubungan dengan itu, yang saya ingin tanyakan kan di zaman sekarang pacaran itu suatu hal yang sangat dinormalisasikan ya Pak. Sebetulnya pacaran itu hukumnya bagaimana ya Pak? Atau gimana gitu aturannya pacaran ini Pak? Terima kasih Baik. Pak. Ya, santai aja ya.
tanya apa saja boleh. Ya sekarang apa tujuanmu pacaran kan gitu sih? Ya kan harus tahu kembali lagi tujuanmu apa. Tujuannya hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk tadi mengumbar hawa nafsu, ya itu dengan segala risikonya, ya. Tapi bahwa tujuan tadi adalah misalkan dengan pacaran, maksudnya pacaran dalam hal ini kan tidak harus berkonotasi negatif. Kalau bahwa ya kita sebagai manusia perlu juga berumah tangga, berarti kan kita perlu mencari jodoh kita, kan gitu ya. Ya tentu banyak cara lah, banyak metode, kan gitu kan. Banyak jalan menuju Roma, gitu. Jangan terus, ya itulah. Kalau kita hanya punya literasi yang terbatas, pacaran juga gitu, harus apel, harus nganterin ke sana kemari. Nah itu kan saja. Padahal tujuan pacaran tadi apa? Dan gitu kan? Tentu supaya saling mengenal. Saling mengenal itu kan apakah harus yang seperti ada sekarang? Ya kan harus. Kan banyak cara, banyak cara. Tentu bahwa dalam hal pengujian jiwa tadi, kalau ada hal-hal yang kaitannya dengan nafsu, ya tentu ada resikonya. Ya, paham ya? Ya, paham Pak. Makasih banyak Pak atas jawabannya Pak. Masih. Nah, yang lain, ngomong apa ya? Okay. Maybe others want give some question. You can raise your hand, then unmute your microphone, or just text it on Zoom chat. Ya, open mind dalam hal ini bukan positif bebasnya, tentu batasan tadi ya. Ya, tentu bahwa semua pada batasan-batasan tadi kan dalam rangka ya supaya tadi tidak kita lupa, ya, tidak lupa tujuan kita kan. Ya, kalau secara umum tadi setiap manusia yang kembali kepada Tuhannya, ya bukan kembali ke surga ya. Surga itu makhluknya. Surga itu hanya terminal. Ketika Anda berbuat baik, dikasih reward, Anda merasakan kebahagiaan, kan gitu. Tapi terus bukan berhenti di situ. Sebagai orang Muslim ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un itulah yang perlu dipegang. Dan tentunya untuk bisa kembali seperti itu ya syarat dan ketentuan berlaku. Kan itu ya. Ya, santai aja belajar agama itu ya. Nggak perlu yang selalu strength, nggak perlu takut-takut. Tapi ya kesadarannya harus dijaga. Ya. Ya, apalagi Anda sebagai anak muda kan tentu ya masih banyak lah macam-macam yang masuk ke Anda ya. Sekarang ini kan informasi begitu banyaknya ya, apalagi di dunia medsos. Nah, maka kembali lagi kita harus punya filter segala informasi yang filternya itu ketika kita bisa mampu mensucikan jiwa kita, ya, menjaga maksudnya. Ya tadi dalam tingkatan-tingkatan kejiwaan tadi Anda itu di mana kira-kira? Ya jangan lupa yang mutmainah tadi itu adalah tujuan. Ya kan gitu. Ya, supaya Anda bisa kembali kepadanya dengan tenang, dengan damai. Dan itu kan. Nah, kalau ada terus masih gentayangan dan sebagainya ya karena tapi masih kepikiran dunia kan gitu. Ya, memang ada kalau ruhnya terhalang tadi jiwanya jadi hantu, jadi
Kami juga, ya, malah mengganggu yang masih hidup. Ya, silakan. Okay, maybe for everyone who join this meeting, if you want to give some question, you can raise hand and then unmute your microphone or just text it on Zoom chat. Feel free for us. Yang lain pada tidur ini kelihatannya. Harusnya disuruh on cam ini. Ya. Nah, ya maksudnya itu ya, harus ada inilah. Ya, niatan gitu loh. Ya. Itu kalau Anda mencari ilmu itu hanya sekedar hadir, sekedar itu ya rugi kalian sendiri kan gitu ya. Apalagi pemahaman seperti ini kan lihat sendirilah di TV-TV itu jarang kaji karena ya memang ada sebagian orang yang ya penafsirannya mungkin tidak sama, terus karena dia merasa benar terus ya bisa saja saya diikuti sesat di situ ya, hal seperti itu bisa saja. Sangat mungkin ya, apalagi ada ya sekarang politik dan sebagainya saling tadi ya, kalau jiwanya bersih, jiwa ya masa anunya open mind ya nggak masalah. Ya memang hal sifatnya kerohanian ini di dunia pesantren pun apa ya tidak terlalu intensif juga karena memang itu tadi loh ya, kalau nggak dijalani ya nggak bisa merasakan ini dunia kerohanian itu seperti itu gitu ya. Kalau sholat memang kelihatan orang lain melihat itu meskipun itu tidak salah ya, kalau Anda sholat itu kan niatnya bukan untuk dilihat orang kan gitu. Ya silakan kalau ada hal-hal yang perlu belum dipahami atau ditanyakan mumpung masih ada waktu. Okay, maybe for everyone who joining this meeting, if you want to give some question, you can raise hand and unmute your microphone or just type it on Zoom chat. We still have 15 minutes more before this meeting ends. Atau apa yang saya sampaikan tadi bahasanya terlalu tinggi? Saya enggak juga ya, saya sudah berusaha pakai bahasa-bahasa yang umum. Ya, saya nggak perlu menggunakan banyak dalil lah. Urusan rasa itu nggak usah banyak dalil, tapi bisa dirasakan. Ya, kalau orang bilang jeruk itu kecut, ya kecutnya jeruk itu seperti apa ya, makannya. Gitu, ya. Sama dengan jiwa tenang, yang damai, jiwa mutmainah yang itu bagaimana? Lakonono, jalan, kan gitu. Ya, nah, caranya bagaimana? Ya, kerohanian itu karena sering terlupakan dengan cara kalau para sufi, para wali juga kan, Sunan Kalijogo dia harus bertapa di pinggir sungai dan gitu ya. Banyak juga kemudian juga wali-wali yang lain. Kanjeng Nabi sendiri harus bertapa di Gua Hira. Itu adalah dalam kerangka supaya kerohaniannya, spiritualnya muncul. Ya.
Kira Kanjeng Nabi itu nggak bertapa ya, dikira nanti Jawa yang suka bertapa, kan gitu. Ya, bertapa apa? Hanya dan tujuannya, ya kan gitu. Kalau kita ini bertapa, zikir, kalau zikir cuma mulutnya aja ya, nggak ada rasanya. Tapi kalau hatinya yang berzikir, insya Allah kehadirannya itu kita rasakan. Ya, tapi jangan terus nanti yang bisik-bisik jin dan sebagainya. Harus tahu dulu. Ya, ilmunya masih banyak. Jin itu apa? Setan itu siapa? Ini ya. Tapi kalau di dalam diri kita tadi loh, itu ada dan terus kita jaga, nggak akan bisa masuk hal-hal yang makhluk lain yang akan mengganggu. Nah, tujuannya dan kalau tujuannya pengen kaya, pengen tadi ya, yang lain-lain tadi, ingin dapat jodoh anaknya konglomerat ya, bisa saja yang lain-lain tadi masuk. Tapi kalau murni mendekatkan diri, Allah bisa merasakan kehadirannya, tentunya dijauhkan dari yang tidak baik. Ya kalau di agama-agama lain kan juga ada ritual-ritual seperti itu. Ya. Maksudnya bahwa ya kerohanian manusia itu ya memang harus dimunculkan. Tapi banyak manusia beragama sekarang itu lebih terjebak ke ritual-ritual fisiknya. Itu yang Anda renungkan. Ya. Bukan berarti tidak penting, tapi kembali tingkatkan. Dan itu, jangan berhenti. Oh, aku kalau sudah 5 waktu sudah, ini sudah masih jauh bro, gitu ya. Perjalananmu kurang jauh, ya. Ya ini yang gitu. Jangan cepat berpuas diri. Kembali lagi bahwa ya kalau di PS ini kan salah satu learning outcome ada long life education. Ya, demikian juga di Islam. Pembelajaran itu sepanjang hayat. Ya, apalagi Anda masih muda. Banyak hal yang harus Anda harus pelajari, Anda harus gali, dan itu. Ya, sebagai calon-calon intelektual muda ya, tidak cukup banyak bermodalkan intelek yang ini saja. Ya kan sudah banyak buku-buku referensi di barat juga menyatakan bahwa kecerdasan spiritual itu jauh lebih hebat daripada kecerdasan intelektual. Ya, apalagi kalau kita ini sebagai orang timur, ya sudah terbukti sebenarnya nenek moyang leluhur kita dulu itu punya kecerdasan yang lebih dari ya mana bangsa-bangsa yang lain. Ya, kalau sekarang ini ya karena kita yang beragama ini, ya itu tadi yang dipelajari kulit-kulitnya saja tadi. Ya, lagi apa Ziyadun nafas ini menjadi penting dan kuncinya itu di situ. Dan, ya, membangkitkan kecerdasan spiritual itu juga di situ. Nah, kalau orang yang cuma paham kecerdasan intelektual saja, dia akan cenderung menjadi sombong. Aku pinter, itu bagus, ini kan? Aku nanti pasti diterima di perusahaan asing dengan gaji yang lebih gede. Saya nanti selanjutkan sekolah di luar negeri. Nanti ke egonya kan, ya kan? Tadi kan ada ego. Ingat siapa dirinya. Dan gitu. Kalau kita dengan kesadaran ruh, jadi ya semua itu karenanya kita ini manusianya sebagai wayang, sebagai kalau air itu kita ini hanya kerannya gitu. Maka tidak layak kita ini sombong, tidak layak kita ini ya, berbangga diri. Ya.
dengan diberikannya ilmu, maksudnya supaya kita ini hidup ada manfaatnya bagi orang lain, apalagi bangsa ini, bangsa Indonesia ini. Ya, banyak saudara-saudara kita masih di bawah garis kemiskinan, ya. Banyak masalah korupsi belum bisa terselesaikan. Padahal kita ini negara beragama. Nah, itu mungkin menjadi tantangannya besar kan? Gitu loh. Kita ini negara beragama, tapi nilai-nilai agama malah nggak kelihatan, ya kan? Nah, ya kalau nanti Anda, kalau mungkin nggak tahu Anda sudah pernah ke negara orang lain atau belum, kalau misalkan kalau saya pernah sekolah di Jepang atau di Australia, justru kalau kita orang Islam, nilai Islam itu justru saya terlihat di negara orang lain tadi. Ya, masalah kebersihan, kejujuran, kerapian. Kenapa kita yang katanya orang beragama, yang katanya justru nilai-nilai itu tidak kelihatan dalam kehidupan keseharian. Ya, hal seperti itu menjadi pertanyaan, menjadi renungan. Ya. Berarti sebagai generasi muda harus banyak mengelaborasi apa yang ada di sekitar kita. Ya. Apalagi sekarang ini juga ya agama yang dipolitisasi kan gitu ya. Ya, tapi jangan mudah menjudge orang lain politisasi agama juga, tapi banyak ya, meskipun tidak setiap tokoh agama berbuat seperti itu kan gitu ya. Nah, namanya niat manusia tadi kan, di dalam diri ini kan nggak ada yang tahu, nggak secara kasat mata kelihatan. Ya niatnya apa? Oh, dia semata-mata mencari kekuasaan dengan ya berlindung di balik agama, banyak sekarang. Hanya saya bilang tadi, kita nggak boleh mengkultuskan manusia yang lain. Oleh Nabi Muhammad, ini sudah jelas. Ya. Abu Bakar itu dulu, ya, satu sahabat Nabi. Kalau berjalan diikuti lebih dari 10 orang disuruh pergi. Biar. Apa maksudnya? Dia nggak mau diputuskan. Kalau orang zaman sekarang, pilihlah aku, kan gitu kan? Itu yang harus hati-hati kita dalam mensikapi dalam keseharian kita, salah satunya. Baik, kalau sudah ada yang mau bertanya atau yang cukup, bagaimana Mbak Nur Awalia? Iya, Pak. Bisa ditutup aja ya. Ya. Alright, because there are no more questions and the time is already 5 to 9 o'clock. Maybe we can close the event tonight. Well, ladies and gentlemen, thank you very much for your coming and attention. Finally, we come to the end of this event. To close the event, let's reciting kafaratul majlis together. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you very much for your attention, and I'm sorry if I make a mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.